Haleluya, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Dimana pada pagi hari ini Tuhan kembali kami belajar firman kebenaran daripada Allah, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, oleh kodrat ilahi keajaiban yang nyata daripada Yesus yang kami percaya. Pada pagi hari ini Tuhan mengikat jamahan tangan daripada Allah, kuasai kami dengan roh kebenaran daripada Allah. Saat kami belajar berita Injil perkataan yang hidup, yang menopang segala kehidupan kami, yang sesuai kehendak rencana daripada Allah. Bahkan Tuhan, negara ini kami berdua hadapan Tuhan, lawatan penyertaan Tuhan terjadi bagi kami semua di negara ini. Karena kami tahu gelora dunia menjelang hari-hari terakhir ini. Sudah kami memahami dan mengerti apa yang terjadi. Sebab itu Tuhan, kami belajar firman-Mu dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Engkau. Berikanlah hikmat karunia daripada Tuhan, pengertian pengajaran bagi kami semua. Bahkan yang menonton video ini Tuhan, berkati dan hikmati semua, supaya kami bersama-sama berjalan ikut jalan kebenaran daripada Tuhan, sekalipun tidak luput dari pergumulan dan pencobaan kami hadapi. Tapi kami percaya ada naungan keajaiban mujizat nyata daripada Yesus yang menguatkan kami. Kami berdoa mengucap syukur keajaiban ilahi-Mu tercurah dari surga, tempat Maha Tinggi Yesus Kristus mengajari kami semua saat ini. Di dalam Bapa Putra Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus supaya kita dikuatkan atas segala belas kasih daripada Allah, atas segala naungan Roh Kudus-Nya. Di mana pada pagi hari berbagi ini saudara-saudaraku belajar kita bagi seluruh penonton video khotbah firman ini yang akan saya share nanti. Semoga kita diberkati, dihikmati, belajar berbuat demi belajar datang kepada Tuhan. Sekalipun begitu sulit mengikuti jalan kebenaran daripada Allah, tetapi kalau kita percaya ada naungan Roh Kudus, penuh percaya diri kita, sehingga iman kita dikuatkan oleh kuasa keajaiban, keilahian mujizat yang nyata dari Yesus Kristus Maha Tinggi, mengajari kita menghadapi kuasa tipu daya iblis, bujuk rayuannya, tipu dosa. Terutama bagi keimanan kita dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Percayakan Roh Kudus di dalam iman kita. Bagaimana punya cara memahami ranah Roh Kudus yang ada di tubuh kita, sehingga kita mengerti kehendak rencana daripada Allah. Hayati, cermati, matangi dalam hidup kita. Pikirkan secara mendalam, supaya Roh Kudus yang ada di tubuh kita menguatkan kita semua menghadapi gejolak dunia menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman ini. Tetaplah menguatkan diri kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Dimatangi, dicermati. Mungkin sudah banyak orang memahami tentang datang kepada Tuhan melalui naungan Roh Kudus. Mungkin kita sudah semua memahami itu, tapi penting ada pematangan. Penting ada pemahaman. Jamahan itu terjadi bagi kita. Di mana salah satu contoh ingin memahami, ada jamahan tangan Allah, ada kasih karunia daripada Tuhan, ada kodrat ilahi keajaibannya. Coba kita matangi dalam kehidupan kita. Dan coba dicermati, dimatangi, dilakukan. Di saat kita datang ibadah raya,
di gereja kita dimanapun berada saudara-saudariku. Di kemah daripada Allah atau dikatakan rumah maha kudus daripada Tuhan. Salah satu contoh kita mengamati, mencermati tentang naungan Roh Kudus, kinerja Roh Kudus. Kalau kita bersama-sama ada kebersamaan, bersama hamba pelayan daripada Allah, bersama sidang jemaat domba daripada Tuhan, bersatu padu meminta ibadah raya maupun ibadah kebaktian malam. Itu penting pemahaman supaya kita dapat menerima hadirat daripada Allah, menerima jamahan tangan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, Dia sangat memperhatikan kita di saat dalam ibadah. Salah satu contoh jamahan Roh Kudus atau penyikapan daripada Tuhan dalam keibadahan. Kita merasakan hadirat daripada Allah. Pasti kita meneteskan air mata datang kepada Tuhan dalam ibadah. Pasti kita merasakan jamahan tangan daripada Allah. Pasti kita sadar di dalam naungan ibadah itu apa kelakuan, kesalahan, dan kekurangan bagi kita. Jadi kita dapat mencermati, mengkoreksi diri. Apa kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah berkata, berdoalah, belajarlah firman-Ku, ibadah rayalah, belajarlah dengan Roh Kudus. Sehingga kita dapat menempuh keilahian, keajaiban atau kodrat ilahi daripada Allah. Semakin memahami tentang rencana dan kehendak daripada Tuhan. Maka kita, saudara-saudariku, di saat kita datang ke gereja ibadah bersama hamba pelayan daripada Allah, maupun kebaktian malam yang sudah ditentukan oleh organisasi gereja saudara-saudariku dimanapun berada. Awal ibadah, percayakan dirimu, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Berdua bersama dengan naungan Roh Kudus. Jangan hanya kata-katanya Roh Kudus ada di tubuhku, tetapi penghayatan itu tidak ada. Itu penting kita pahami di saat beribadah datang kepada Tuhan. Supaya kita mengerti hasil pembenaran jamahan tangan daripada Allah yang menguatkan iman kita menghadapi kerajaan-kerajaan kuasa kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi, kerajaan setan di dasar laut, apalagi di angkasa. Ini yang penting saat ini kita matangi. Ini yang penting kita sadari. Tapi kalau kita sudah memahami ada naungan Roh Kudus, kita pasti mengerti itu. Pasti kita tahu itu. Tapi dengan benar ya, hati yang tulus, terarah dan tertuju di hadapan daripada Allah. Tapi kalau sudah kita percaya ada naungan Roh Kudus, kita tenang dalam keibadahan itu. Jiwa pemikiran kita merintik. Aturan tidak meneteskan air mata menyembah Dia, pasti meneteskan air mata. Kita sadar apa kekurangan, kelalaian kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Kita biasanya egois, sombong, angkuh, cuek. Tetapi karena sudah ada jamahan tangan Allah mengkoreksi jiwa dan pemikiran kita, sehingga kita mengerti rendah hati kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Bahkan di antara pelayan hamba daripada Allah, kemungkinan terkadang ada kekurangan, kelalaian, kesalahan. Kalau kita benar-benar percaya Roh Kudus, pasti Roh Kudus mempersatukan iman kita di dalam Tuhan. Maka di saat kita belajar di dalam Tuhan, berdoalah.
Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Bahkan dalam keibadahan bersama domba jemaat daripada Tuhan. Jangan kita selalu menganggap diri kita paling pandai kepada Tuhan. Jangan kita selalu menganggap diri kita paling hebat datang kepada Tuhan. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi menginginkan pernyataan kenyataan daripada Allah, jamahan Roh Kudus yang menguatkan kita menyembah Tuhan. Sehingga kita mengerti rencana kehendak daripada Allah yang menguatkan kita masih keberadaan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Selagi masih Tuhan mengizinkan hidup kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Sebab itu saudara-saudaraku, kita mengerti hasil pembenaran di dalam kehidupan, di dalam keibadahan, di dalam hubungan rumah tangga, di dalam kehidupan pribadi. Roh Kuduslah mengubahnya segalanya. Yang dikatakan kasih karunia hikmat dari Allah, dari Maha Tinggi Yesus Kristus. Maka dikatakan kita menjabarkan firman kebenaran Allah, mengerti, mengajarkan. Kalau kita ada naungan Roh Kudus, ada jamahan tangan Tuhan. Di saat kita memberitakan Injil tidak ada keemosian. Karena Roh Kuduslah mengawasi kita. Karena tipu daya iblis itu ngeri. Tipu daya iblis itu bujuk rayuan kegelapannya ngeri. Supaya kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Maka kita belajar menyembah Tuhan, menjabarkan firman kebenaran. Tuluskan hati terarah dan tertuju kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus membenahi kita. Bahkan jemaat domba daripada Allah. Tuluskan hati dengan nama Roh Kudus. Sehingga kita menerima hikmat firman Tuhan yang dijabarkan oleh hamba pelayan daripada Allah. Sehingga dapat lingkupan keajaiban keilahian, kodrat ilahi daripada Yesus Kristus. Sehingga kita mengerti, memahami arti kehidupan di jalan kebenaran daripada Allah. Mari saling mendoakan, support dalam doa. Karena masih banyak lagi rencana Tuhan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini mau dia buat. Karena masih banyak lagi orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Masih banyak lagi enggak mengenal jalan kebenaran. Sedangkan di antara kita sudah mengakui ikut Yesus. Kadang kita mau hilap. Kadang mau kita berubah pikiran. Kenapa bisa itu terjadi? Itulah pekerjaan-pekerjaan tipu daya iblis itu tadi. Itulah pekerjaan kuasa kegelapan itu. Manipulasi dan menjerat pemikiran kita. Supaya kita jatuh dalam kekelaman. Supaya kita memahami demi memahami saudara-saudari. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha mengerti. Karakter pribadi kita, lepas pribadi Tuhan tahu. Tetapi kalau kita sudah memahami hikmat daripada Allah, keajaibannya, ilahinya, pribadi kita saudara-saudari, kita mengerti apa yang akan terjadi di kolong langit dan di atas bumi ini yang Tuhan buat. Bahkan kita tahu hati manusia itu. Kalau kita dapat menerima itu, mengejar itu, maka kita mengerti segalanya kehendak rencana daripada Allah, sekalipun ada kekurangan dan kelalaian di hadapan Tuhan. Karena perkataan Allah berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang tidak luput dari segala dosa dan tidak sempurna, kata Tuhan. Tetapi kejarlah pengharapan itu supaya Tuhan menyempurnakan kita dan menguduskan kita yang sesuai dengan kehendak rencana daripada Allah sendiri bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ingat saudara-saudari, Yesus tidak memandang orang. Siapa yang percaya kepada Dia, itu saudara-saudari.
Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku. Kita mengenal Yesus Kristus, jangan memakai sifat kesombongan. Dan jangan kita merasa paling dekat kepada Tuhan. Tetapi belajarlah menunduk diri kepada Tuhan. Hendaklah rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama. Itu yang penting. Karena Tuhan berkata, jemaat domba daripada Allah, hamba pelayan daripada Tuhan. Seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Penting kita pahami itu, saudara-saudara. Tetapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus dalam jiwa dan tubuh iman kita, kita dibersihkan oleh kuasa daripada Allah. Dibersihkan segalanya. Sekalipun kuasa kegelapan ini selalu ingin menyerang, memang harus diserang. Memang itulah musuh kita. Jadi supaya kita memahami hasil pembenaran daripada Allah dalam kehidupan. Sekalipun banyak pencobaan, pergumulan, itu memang harus ada. Maksud tujuan daripada Allah supaya kuat iman kita. Itu aja, saudara-saudari. Belajar kita memahami, menunduk diri. Ya, mari kita doakan orang-orang supaya mengertikan kebenaran daripada Allah. Biarlah karya tangan Allah bekerja. Kalau secara badani, secara lahiriah, langsung berkata kepada orang seperti itu, permasalahan yang datang. Tetapi bagaimana punya cara? Serahkan dalam naungan doa kita. Minta kepada Tuhan, ampuni Bapa kami yang berdosa ini semua. Seseorang pun kami tidak sempurna di hadapan-Mu. Seseorang kami tidak kudus Bapa di hadapan-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan, jamahan tangan mulai terjadi. Bagi kami yang telah mengenal Engkau jalan kebenaran maupun tidak mengenal kebenaran daripada Allah. Doakan. Itu kuncinya, saudara-saudara. Jadi tidak timbul penilaian-penilaian daripada Tuhan. Penilaian-penilaian kepada sesama, kita dikatakan nanti seperti orang munafik. Saya pribadi, saudara-saudara, belajar mengerti kebenaran Tuhan. Saya tidak pernah dalam jiwa pemikiranku, etikatku datang kepada Tuhan. Bagaimana aku supaya kaya di dunia ini? Supaya ini memiliki ini, tidak. Tapi belajar kita, saya pribadi, belajar ikut jalan kebenaran Allah, belajar mengerti memiliki iman kepada Tuhan. Dan perbuatan kepada Tuhan, perbuatan kepada sesama. Itu yang penting. Karena manusia telah Tuhan berkati sesuai dengan kaliknya masing-masing. Kalau masih kita datang kepada Tuhan, menginginkan kekayaan, ini berat, saudara-saudari. Karena bukan kita mengatur Tuhan. Tuhan yang mengatur kita. Karena pernyataan firman Allah, akan saya cukupkan. Kita ingat saudara-saudari. Kalau masih ada pemikiran-pemikiran dalam hati kita, hati kecil kita, bertobatlah aku kepada Tuhan. Supaya aku diberkati dan kaya. Oh, jangan, saudara-saudari. Bisa-bisa kita di hadapan Tuhan menjadi manusia yang munafik. Tapi belajarlah memahami kebenaran Allah. Mengejar di kelak penghakiman yang terakhir. Itu, saudara-saudari. Jangan berlebihan. Tapi kalau kita ada Roh Kudus dalam jiwa pemikiran kita, Dia ubah kita semua. Kita mengerti, memahami apa yang terjadi bawah kolong langit dan di atas bumi. Kita mengetahui sifat manusia yang benar, yang jahat, yang baik, kita tahu. Apakah itu manusia yang benar yang sebenarnya? Apakah manusia yang roh jahat itu kita lihat masih ada pertobatan? Maka kita doakan. Jangan hakimi.
supaya kita memahami semua tentang kebenaran daripada Allah. Penting kita memahami bersama semua. Jangan kita karena dilihat orang di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, sepertinya pandangan orang kita paling terhebat datang kepada Tuhan. Belum tentu di pandangan Tuhan itu hanya pandangan semata oleh duniawi. Mari penting memahami itu. Mari. Itu yang penting saudara-saudariku. Saudara dengan saya kita sama-sama merasakan, sama-sama diproses. Hasil pembenaran. Roma 5. Di sini katakan pokoknya hasil pembenaran saudara-saudariku. Sedikit ini firman Tuhan kita pelajari bersama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2 mengatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dia di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita selalu memahami yang sebenarnya. Mari kita berusaha datang kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah kita yang sebenarnya. Percayakan dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang menguatkan kita, saudara-saudariku kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Belajar dan belajar memahami supaya kita mengerti akan kebenaran daripada Allah, kehendak rencana daripada Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, orang benar, orang yang belum mengenal kebenaran dia, hati Tuhan itu bagaimana mereka supaya semua mengerti akan kebenaran. Itu tujuannya. Supaya kita pahami semua menjelang hari-hari terakhir ini. Percayakan dengan nama Roh Kudus. Maka saudaraku di dalam nama Yesus Kristus dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbeda juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini menjadi momen terkadang pemikiran kita. Kalau kita secara matangi, secara badani lahiriah kita cermati firman ini. Banyak orang berkata ikut dalam Yesus itu terus senang. Tapi Tuhan Yesus kadang-kadang membiarkan kuasa kegelapan dalam diri kita. Dia berikan pengujian, pencobaan supaya kita tetap bertahan ikut kebenaran dia. Jadi penting ada pertimbangan, pemahaman, pematangan di dalam iman dalam kebenaran Tuhan. Jangan sewaktu Tuhan memberikan kedamaian dalam hidup kita, senang banget. Dan kenapa Tuhan harus membiarkan kuasa kegelapan terkadang datang dalam diri kita? Supaya kita tetap mengingat Tuhan Yesus Kristus daripada Allah. Itu tujuannya. Sementara kuasa kegelapan selalu ingin menyerang. Apa kata Allah? Saat ini kuberikan damai kehidupan kepadamu. Tapi aku melihat engkau. Sudah semakin lupa engkau daripada aku, kata Tuhan. Dia biarkan kuasa kegelapan masuk. Sementara kuasa kegelapan sudah menyerang terus. Apakah engkau mengingat aku, kata Allah? Yang penting ada pemahaman kita ini semua, saudara-saudara. Ingatlah. Segala pengujian pencobaan yang kita hadapi adalah merupakan salah satu
kemampuan kita semakin mampu melawan kuasa kegelapan itu karena kita berseru kepada Tuhan. Sehingga pertolongan tangan penyertaannya menolong kita. Karena kalau hanya diberikan saja kedamaian, tenang segalanya, kita lupa pasti Tuhan. Kita lupa itu. Bisa-bisa kita menjadi seperti orang munafik. Ini penting kita pahami, saudara-saudara. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, percaya Roh Kudus di dalam tubuhmu. Roh Kuduslah mengingatkan kita di saat diserang kuasa kegelapan. Di saat kita dicoba iblis, Tuhan biarkan. Ingatkah Roh Kudus yang ada di tubuh kita? Ingatkah Yesus yang menolong kita? Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus pada siang berbahagia ini, mari kita pahami bersama. Maka firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kalau ada orang mengatakan dirinya, maupun hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Allah, domba Allah, pejabat, mengatakan dirinya sudah paling benar di hadapan Tuhan. Saya pribadi mengatakan itu, saudara-saudara, itu manusia munafik. Karena itu pernyataan firman. Bukan perkataan saya. Jadi di dalam keibadahan daripada Tuhan datang, terutama penting digarisbawahi, Roh Kudus ingat yang ada di tubuh Anda dan ada di tubuh kita yang menyertai kita semua. Apalagi menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, apa pernyataan firman? Apa pernyataan Yesus? Aku akan mencurahkan Rohku. Seluruh umat manusia. Apalagi yang percaya kepada Dia supaya kuat. Artinya Roh itu Roh Kudus. Kadang-kadang manusia tidak ingat datang ke ibadah kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang ada di tubuhnya. Jadi dia ingatkan. Maka banyak bernubuat, banyak bermimpi. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita? Kita baca dalam firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di dalam keibadahan, mendengar firman Tuhan, menjabarkan perkataan Allah yang hidup, di dalam keibadahan jemaat domba daripada Allah, datang kepada Tuhan, datang mengundang hadirat daripada Allah. Pulkan Roh Kudus, yakinkan dirimu yang sudah ada di tubuh kita saat ini, saudara-saudara. Supaya ada jamahan keajaiban, keilahian, kodrat ilahi dari Maha Tinggi Yesus Kristus. Mujizat yang luar biasa. Itu yang penting, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Di mana pada pagi hari berbahagia ini, hasil pembenaran daripada firman Tuhan bagi orang yang percaya kepada Yesus, maupun orang belum mengenal kebenaran Tuhan. Karena Tuhan punya rencana akan semua, bagaimana punya cara kita yang telah Tuhan hikmati kita, supaya semua terpanggil dan tidak sedikit terpilih. Itu penting. Mari kita doakan orang-orang supaya semua mengenal kebenaran daripada Allah. Supaya semua menerima kekekalan, keabadian di kelak penghakiman yang terakhir.
pernyataan firman Tuhan. Jangan kita datang ibadah ke gereja hanya bersifat absensi, hanya merupakan kewajiban, tetapi penghayatan pemikiran, pematangan di saat menyembah Tuhan bersempuh tidak ada. Nol itu namanya. Tetapi kalau kita bersama-sama jemaat Tuhan, domba Allah, hamba pelayan Tuhan, berdoa bersama dengan nama Roh Kudus, pasti kita menerima jamahan tangan daripada Allah menjamah kita. Ada rintikan hati, ada tetesan air mata datang kepada Tuhan. Kita sadar koreksi diri apa kekurangan dan kelalaian di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak sempurna, hanya Tuhan nanti yang tahu menyempurnakan kita dan menguduskan kita. Atas permohonan doa dalam keibadahan kita, saudara-saudari. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita semakin memahami datang menyembah Tuhan. Jangan terjadi hanya berupa kewajiban, hanya absensi. Penting penghayatan, pematangan, pencermatan datang kepada Tuhan. Sehingga ada Roh Kudus mengantar doa kita. Sehingga jamahan tangan daripada Allah menjamah, membuka pemikiran kita. Kita sadar atas segala kekurangan kelalaian di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala dosa. Tetapi berdoalah. Karena kuasa tipu daya iblis tinggi. Tinggi, saudara. Roh-roh dunia ini penuh kejahatan. Bertahu saudara-saudara. Kenapa zaman dahulu orang Farisi dia mengerti kebenaran Tuhan? Kalau dikatakan sekarang itu sarjana teologi katanya. Tapi apa yang terjadi? Mana orang Farisi menyalibkan daripada Yesus Kristus. Sementara firman yang mereka tahu, kitab Musa, perkataan oleh Yesus Kristus. Tapi tidak memahami hikmat karunia daripada Allah. Tidak memahami Roh Kudus. Oleh karena kepandaian dan kepintaran menjabarkan firman kebenaran, namun hikmat itu tidak mengerti. Penting ini kita pahami. Jangan menjadi sebuah kewajiban atau absensi datang kepada Tuhan. Lihat orang Farisi. Kitab Musa itu adalah nubuat daripada Allah kepada Nabi dan Rasul zaman Musa. Setelah Yesus dibawa ke langit dan di atas bumi, Ia ingin mengubah karakter manusia jalan kebenaran daripada Allah. Malah mereka yang menyalibkan daripada Yesus. Jangan seperti itu kita, saudara-saudari. Mari belajar. Jangan sampai seperti manusia yang munafik. Jangan kita merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Hamba pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, domba Allah, pejabat, siapapun. Jangan merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Hati-hati seperti orang Farisi. Tetapi belajarlah menunduk diri kepada Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan, domba Allah, hamba pelayan daripada Allah. Sama kita ini diajari menjelang hari-hari terakhir ini. Karena begitu tingginya kuasa-kuasa penghalang di udara. Begitu tingginya kuasa tipu daya iblis. Bujuk rayuan kegelapannya tinggi. Menjerat pemikiran manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus bagi orang percaya kepada Yesus. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah dicurahkan semua kepada orang yang percaya kepada Dia. Sebab itu mari kita sadar, wah, Roh Kudus sudah ada di tubuhku. Ajari aku Roh Kudus.
Itu yang penting. Jangan kita membenci orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Apa tugas hamba pelayan daripada Allah yang diberikan Tuhan Yesus sebagai tugas pokok di bawah langit dan atas bumi? Beritakan Injilku kemana-mana. Doakan mereka. Baptislah mereka di dalam Bapa dan Roh Kudus. Jangan menjadi menghakimi. Adakah kita melakukan itu dalam doa sebagai hamba pelayan daripada Tuhan? Adakah kita melakukan doa pribadi, doa sapa di rumah kita? Saya rasa belum tentu. Apa tujuan doa kita? Tuhan perintahkan supaya Tuhan jamah semua karya tangannya bekerja kepada Dia. Atas belas kasih daripada Tuhan melihat kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jamah. Coba berdoa syafaat. Karena kita sesama manusia. Sesama-sama keberadaan di bawah langit di atas bumi. Dulu pun kita ini orang jahat. Tetapi Tuhan jamah kita. Supaya tujuan daripada Allah jangan seperti orang munafik kita nantinya. Maka belajarlah mendoakan. Kalau hanya menjabarkan firman kebenaran Tuhan, anak-anak pun bisa. Tetapi hikmat tidak mengerti pengertian perkataan Allah ini. Sebab itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Mengejar kodrat ilahi, mujizat keajaiban yang amat tinggi Yesus Kristus. Sementara Roh Kudus sudah ada dicurahkan sama tubuh kita. Jangan kita karena dilihat dunia, wah begitu hebat, itu dunia melihat. Tetapi Tuhan belum tentu. Penting pemahaman bagi kita semua. Sidang jemaat domba daripada Allah. Pelayan hamba daripada Tuhan. Pemberita Injil, pengkhotbah. Mari kita menjabarkan firman kebenaran dengan hikmat daripada Tuhan. Supaya kita tidak seperti orang Farisi. Bagaimana punya cara menerima hikmat karunia daripada Allah? Percayakan Roh Kudus, pahami Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam tubuh kita. Berdoa kita roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Supaya kita dijamah. Jemaat Tuhan domba Allah mendengar, menangis, meneteskan air mata, jungkir balik berdoa. Kita sadar ada kekurangan kelalaian di hadapan Tuhan. Maka itu Tuhan Allah berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna, tidak luput segala kekurangan. Supaya aku menolongmu. Karena kuasa kegelapan tetap menyerang kita. Bahkan Tuhan kadang-kadang menguji. Kita diuji. Diuji Tuhan. Supaya kuat iman kita. Biarlah ujian itu yang menjadi menguatkan imanmu. Artinya, di saat pergumulan, pencobaan, pengujian, mari berseru bersempuh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengingatkan itu? Ada firman Tuhan berkata, ini hari kau katakan Yesus penolongku, besok pagi belum tentu itu kau katakan. Ini tujuan rana daripada Tuhan. Kita memahami. Saudara-saudariku dengan saya sama-sama kita belajar. Di sini tidak ada yang pandai. Di sini tidak ada yang pintar. Tetapi kita berdua meminta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Sehingga kita dijamah semua. Maupun nanti yang mendengar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang segalanya. Mari saudara-saudariku. Mencermati, memahami, mematangi firman Tuhan. Percaya Roh Kudus, minta hikmat. Apalagi di dalam keibadahan bersama.
Kalau kita sudah naungan Roh Kudus keilahian, kodrat ilahi keajaiban yang maha tinggi dalam ibadah, semua akan dinyama, akan menangis. Anak-anak pun menangis, remaja pun menangis. Di gereja saya begitu, saudara-saudari. Karena sudah kita memohon dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan. Mengundang jamahannya, naungannya. Itu tanda-tanda jamahan Tuhan dalam ibadah. Ibadah rumah tangga, ibadah raya. Itu tanda-tanda ada kuasa karunia tercurah dalam keibadahan. Menjerit karena Roh Kudus telah mengubah kita. Belajar demi belajar, walaupun belum sempurna. Tuhan tahu kekuatan kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Maka kita dalam keibadahan, mari membuka hati. Kita menjabarkan firman kebenaran Tuhan, jangan berlebihan. Fokuskanlah firman ini, sampaikan kepada umat-umat daripada Allah. Jangan mengkomen-komen cerita orang dalam firman Tuhan. Supaya Tuhan semakin mendewasakan kita dalam firman kebenaran. Berbeda dalam sebuah kesaksian daripada bahasa komen memperkatakan firman Tuhan, menceritakan orang. Tidak ada gunanya. Jabarkanlah firman itu, kehendak rencana daripada Tuhan. Itu penting. Setiap saya buat khotbah di channel TV Jurnal Polisi Online ini, mudah-mudahan semoga kita semakin Tuhan berkati. Semoga Tuhan semakin dihikmati. Supaya kodrat ilahi daripada Yesus Kristus yang mati semakin dicurahkan menguatkan kita. Itu saudara. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saudara-saudari. Bagaimana kepentingan bersama? Setiap saya buat khotbah firman Tuhan, di channel ini tidak pernah saya suruh di subscribe, tidak. Like, share. Karena saya bukan mengobrol firman, tidak menjual firman, melainkan memberitakan Injil. Marilah belajar berkorban kepada Tuhan. Mungkin kehidupan saudara-saudariku dengan saya lah paling termiskin di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Tetapi Tuhan kasih makan. Dan tidak luput segala kekurangan dan tidak luput segala dosa. Saya pribadi. Mungkin aku lebih jahat daripada saudara-saudara itu. Tetapi saya belajar. Belajar menunduk diri. Bagaimana mengikuti kehendak rencana daripada Tuhan, jalan kebenaran daripada Allah. Dia tahu kok di bawah kolong langit dan di atas bumi ini kekuatan kuasa kegelapan. Siapakah yang berada kuasa di bawah kolong langit dan di atas bumi ini? Tidak lain, tidak bukan kuasa kegelapan. Maka Tuhan Allah berkata dalam firman-Nya, Tuhan itu berpikir menginginkan memberikan kerajaan di bawah kolong langit di atas bumi ini. Di jalan kebenaran. Supaya ada pemahaman dalam menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Hati yang tulus dengan naungan Roh Kudus. Di situ tadi katakan dengan naungan Roh Kudus. Banyak orang mungkin kita memahami. Selalu banyak orang doa di gereja. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Benar. Tapi penghayatan, pematangan, pemahaman tidak ada.